pertengahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Jelas hasil. saya Arya. Lu Kenapa Kak Kris? iya nggak ngerekord, astaga, sumpil. Ya wis ulang ya. Ih, ya Allah, sumpah. Terus gimana dong? Diulang ya. Ya Allah, maaf, maaf. Aku nggak record tuh pakai ini Santai-santai. nggak sih? Iya kan? Nggak pakai Gmeet. Ini kan udah start kan ini. Dan tadi nggak tak pencet, Teh. Astaga, sumpah. Diulang dong, Dev. Sorry saya. Diulang, diulang. Halo. Udah. Heeh. Udah dicek lagi. Iya, udah. Ini udah start recording. Aku tadi salah yang atas. Oke, aman ya. Heeh. Oke, ya bisa mulai ya. Mm-mm. Baik, dari kelompok 6 akan melakukan presentasi penerapan ERP di PT Unilever Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Sang Arya Dava Yudhistira, lalu ada rekan saya, Viana Maratul Sakliha, dan juga Narendra Ahmad Khatami. Baik, berikut merupakan gambaran poin-poin yang akan kami di presentasi kami kali ini. Baik, mungkin kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu pengertian ERP itu sendiri. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan. Tujuannya adalah menyatukan semua divisi yang ada dalam perusahaan menjadi satu sistem yang dapat dikendalikan secara terpusat. Gambaran sistem ERP itu sendiri terbagi dari 4 bagian, yaitu desain, paket perangkat lunak untuk pelanggan pengguna server, baik tradisional maupun berbasis jaringan. Lalu proses bisnis, memadukan sebagian besar proses bisnis dan transaksi perusahaan. Lalu akses data, menggunakan database perusahaan yang memungkinkan akses data secara waktu nyata atau real time. Lalu penyesuaian, memungkinkan penyesuaian tanpa pemrograman ulang. Baik, selanjutnya yaitu ada modul-modul ERP. Modul utama dalam ERP, modul operasi menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, inventory, invoice, dan manajemen kualitas. Modul sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia. Lalu selanjutnya komponen kunci implementasi ERP. Aspek organisasi, mahasiswa, informasi, dan teknologi. Yang pertama ada dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen sangat penting untuk kesuksesan implementasi IT itu sendiri. Lalu proses bisnis, penyedia paket sistem ERP harus memberikan pelatihan pada karyawan dan memiliki respon cepat terhadap masalah. Keuntungan dan kelemahan ERP. Menurut Henry Shimomura, keuntungan ERP itu sendiri merupakan penurunan dan tenaga kerja, peningkatan penurunan inventory dan tenaga, lalu peningkatan service level dan kontrol keuangan, serta penurunan waktu untuk memperoleh informasi. Lalu untuk kelemahan itu sendiri menurut Henry Shimamura, yaitu implementasi ERP ini masih terbilang sulit dan membutuhkan perubahan cara bisnis dan kesiapan personil yang kurang baik. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu Kak Silviana, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita membahas tentang sejarah singkat PT Unilever Indonesia, yaitu Unilever didirikan dengan nama Livership Fabricant NV pada tahun 1933 sebagai produsen sabun Sunlight. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan dari Unilever Group dengan kantor pusat di London dan Rotterdam. Next.
Perkembangan PT Unilever Indonesia. Sejak tahun 1980, PT Unilever Indonesia telah diorganisasikan menjadi satu perusahaan dengan nama PT Unilever Indonesia, berkantor pusat di Geraha Unilever, Jakarta Selatan. Perusahaan ini dikenal dengan reputasi baik dan produk yang legendaris. Next. Penerapan ERP pada PT Unilever Indonesia. Pada tahun 2006, pada bulan Desember, PT Unilever memutuskan menggunakan SAP R3 sebagai sistem ERP yang terintegrasi. Proses persiapan dilakukan dengan matang dan modul-modul seperti production planning, warehouse management, finance and controlling, human research, and business warehouse diimplementasikan. Next. Dampak positif penggunaan ERP di PT Unilever. Yang pertama adalah integrasi, memudahkan integrasi proses bisnis dan chain antara perusahaan dengan pemasok dan distributor. Yang kedua adalah laporan keuangan, membuat laporan keuangan konsolidasi dengan multi accounting system dan multi currency. Nomor 3, akses informasi. Semua informasi dalam SAP dapat diakses oleh bagian organisasi kapanpun diperlukan. Next. Kekurangan penggunaan ERP di PT Unilever. Yang pertama, biaya dan disiplin. Harga lisensi tiap user SAP sangat mahal dan membutuhkan kedisiplinan tinggi dari user. SDM dan perawatan. Memerlukan SDM yang bertanggung jawab change management, proses dan perlunya training karyawan untuk operasional sistem. Next. Yeah. Mungkin itu tadi merupakan sebelumnya kami dari kelompok 6, yaitu saya, Narendra dan juga Silviana, memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi. Kami dapat melakukan presentasi lebih baik lagi di kemudian hari. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.